Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, gimana hari ini? Sehat semua ya teman-teman ya? Kita hari ini mau lanjut ke materi ke-9, pertemuan 9 ya, yaitu materi tentang prinsip kebutuhan eliminasi. Oke, nanti teman-teman semua kalau ada yang ingin ditanyakan boleh dicatat, nanti boleh langsung komen di classroom. Dan untuk beberapa penjelasan yang mungkin tidak ada di dalam slide, terus sudah saya jelaskan, boleh nanti juga sambil dicatat juga, karena di akhir saya akan membagikan juga absensi ya melalui Google Form, dan di situ juga akan mereview kembali materi-materi yang saya sampaikan ini gitu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan seksama ya teman-teman semua. Oke, saya mulai ya untuk materi hari ini tentang prinsip kebutuhan eliminasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama adalah diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, mahasiswa mampu menguasai konsep, teknik, prosedur pelaksanaan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan prosedur pelaksanaan dan pendokumentasian pemenuhan kebutuhan eliminasi. Oke, kita langsung saja ya ke materinya. Nah, untuk kebutuhan eliminasi manusia itu ada dua. Yang pertama, eliminasi urin atau yang biasa kita sebut dengan buang air kecil. Yang kedua adalah eliminasi alfi atau biasa disebut dengan buang air besar. Gitu. Jadi ada dua ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kebutuhan eliminasi urin terlebih dahulu. Nah, untuk organ-organ yang berperan dalam kebutuhan eliminasi ini diantaranya ada yang pertama ginjal, yang kedua kandung kemih atau vesika urinaria, dan yang ketiga adalah uretra. Ginjal sendiri berfungsi untuk mengatur komposisi dan volume cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, ginjal juga menyaring bagian dari darah untuk dibuang dalam bentuk urin sebagai zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh gitu. Jadi semua zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh kita kalau sudah tidak diperlukan itu akan dibuang melalui urin gitu. Yang kedua adalah kandung kemih. Ini biasanya disebut bladder atau vesika urinaria, di mana kandung kemih ini adalah sebuah kantong yang terdiri dari otot halus yang berfungsi sebagai penampung urin. Yang ketiga adalah uretra. Nah, uretra sendiri ini berfungsi untuk menyalurkan urin ke bagian luar. Jadi setelah dari ginjal ke kandung kemih ditampung urinnya, nanti akan melalui uretra sehingga dikeluarkan keluar begitu. Jadi uretra ini adalah saluran yang menyalurkan urin ke bagian luar gitu. Bagian terakhir dari proses pembuangan si urin tersebut. Nah, untuk proses berkemih ini ada bagaimana sih bisa dia sampai keluar urinnya gitu. Ini adalah proses berkemih pada seseorang gitu. Yang pertama, untuk proses berkemih ini adalah suatu proses untuk pengosongan vesika urinaria ya, karena tadi sudah penuh gitu. Berapa sih kira-kira kapasitas dari vesika urinaria ini sendiri gitu? Untuk dewasa dan anak-anak tuh berbeda. Kalau untuk dewasa 250 sampai dengan 450 cc, sedangkan pada anak-anak biasanya 200 sampai dengan 250 cc. Jadi kalau kapasitasnya sudah penuh pasti akan menimbulkan keinginan untuk berkemih. Nah, mekanismenya seperti apa sih untuk berkemih?
Jadi berkemih ini terjadi karena adanya urin yang merangsang saraf dinding vesika urinaria yang diteruskan melalui medula spinalis ke pusat pengontrol berkemih, yang selanjutnya otak akan memberikan rangsangan ke neuromotoris yang kemudian terjadi koneksi otodetrusor dan relaksasi otosphinkter internal. Nah, urin sendiri dilepaskan dari vesika urinaria ini tetapi masih tertahan di sphinkter eksternal. Jadi, jika waktu dan tempatnya memungkinkan, maka itu akan menyebabkan sphinkter tersebut relaksasi dan urin itu dikeluarkan. Makanya untuk orang-orang biasanya bisa menahan untuk berkemih ya. Jadi kalau seandainya tempatnya tidak memungkinkan, jadi masih terkadang itu ditahan. Jadi masih bisa ditahan begitu. Makanya di sini si sphinkter eksternalnya itu yang berfungsi begitu. Ya, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi eliminasi urin ya atau proses berkemih. Di antaranya yang pertama diet dan asupan atau intake yang masuk ke dalam tubuh, baik itu makanan ataupun minuman begitu ya. Jadi jumlah dan tipe makanan itu termasuk faktor yang utama yang bisa mempengaruhi urin yang akan keluar gitu, jumlahnya berapa banyak begitu. Nah, selain itu untuk minum kopi itu juga bisa meningkatkan proses pembentukan urin. Jadi sehingga urinnya itu akan semakin banyak begitu. Yang kedua adalah respon keinginan awal untuk berkemih. Tuh. Nah, untuk kebiasaan-kebiasaan yang biasanya mengabaikan keinginan untuk berkemih ini bisa menyebabkan urin itu banyak tertahan ya di dalam vesika urinaria sehingga akan mempengaruhi vesika urinaria dan jumlah pengeluaran urin. Jadi kalau urinnya ditahan-tahan semakin banyak, makanya urin yang dihasilkan juga bisa banyak. Makanya untuk teman-teman atau keluarga atau nanti ke pasien diharapkan bisa memberikan konseling kepada pasien kalau memang mau kencing ya tidak perlu ditahan-tahan gitu. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah gaya hidup seseorang. Nah, gaya hidup ini berhubungan dengan mungkin ada tipe orang yang memang tidak bisa berkemih di sembarang tempat. Artinya kalau dia biasanya bisa kencingnya, bisa buang air kecilnya itu hanya di toilet-toilet tertentu. Nah, gitu itu bisa mempengaruhi. Kalau orang yang gaya hidupnya mungkin high gitu, dia mungkin akan menahan ya pada saat dia akan ingin berkemih, tapi dia di tempat-tempat yang memang umum dia pasti akan menahan untuk membuang urinnya tersebut. Jadi dia akan tahan-tahan sampai dia ke tempat-tempat yang memang sesuai dengan harapannya. Contohnya dia mungkin akan cari tempat-tempat yang dirasa bersih begitu. Itu makanya gaya hidup seseorang itu mempengaruhi. Ada beberapa orang juga yang dia gaya hidupnya biasa aja, santai aja, jadi dia berkemih di mana saja, ada seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang stres psikologis. Nah, biasanya meningkatnya stres pada seseorang itu bisa meningkatkan frekuensi keinginan untuk berkencing. Jadi semakin stres makanya dia akan semakin buang air kecilnya semakin sering begitu. Hal tersebut itu dikarenakan meningkatnya sensitivitas untuk keinginan berkemih dan jumlah urin yang diproduksi pada saat dia mengalami stres psikologis. Gitu. Yang selanjutnya adalah tingkat aktivitas. Nah, eliminasi urin atau buang air kecil ini juga membutuhkan tonus otot dari vesika urinaria yang baik untuk fungsi-fungsi dari sphinkternya tersebut, sehingga dari kemampuan tonus ototnya ini didapatkan dengan beraktivitas. Hilangnya tonus otot vesika urinaria ini dapat menyebabkan kemampuan pengontrolan berkemihnya itu akan menurun begitu.
Jadi diharapkan tingkat aktivitasnya akan semakin meningkat. Kalau aktivitasnya meningkat, maka tonus ototnya baik, maka untuk berkemihnya akan semakin sering gitu. Yang selanjutnya adalah tingkat perkembangan. Apa sih tingkat perkembangan? Kenapa bisa mempengaruhi juga terhadap eliminasi urin? Nah, ini bisa mempengaruhi pola berkemih karena ditemukan biasanya pada anak-anak ya, yang lebih memiliki atau sering mengalami kesulitan untuk mengontrol buang air kecil begitu. Namun kemampuan dalam mengontrol buang air kecilnya sendiri akan meningkat dengan bertambahnya usia. Makanya tingkat perkembangan ini juga berpengaruh gitu. Jadi tadinya masih anak bayi, mulai dari bayi, terus anak, terus nanti dewasa sampai dengan lansia itu akan mempengaruhi proses berkemih begitu. Yang selanjutnya ada juga kondisi penyakit seseorang. Ada beberapa penyakit yang memang mempengaruhi produksi urin, seperti penyakit-penyakit diabetes ya. Biasanya diabetes itu sering kencing begitu. Nah, ada juga sosiokultural di mana budaya ini termasuk dari salah satunya adalah budaya ya, dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan eliminasi urin seperti kalau pada masyarakat tertentu itu ada yang melarang untuk buang air kecil di tempat tertentu sehingga mau nggak mau memang harus ditahan karena memang sosiokultural di daerah tersebut dilarang begitu. Kan kita biasanya banyak melihat ya kalau orang kadang-kadang kalau sudah kebelet gitu pipis saja di pinggir jalan bisa, tetapi memang ada beberapa tempat-tempat yang yang dipercayai memang tidak boleh buang air kecil sembarangan gitu. Itu termasuk dari sosiokultural. Selanjutnya ada juga kebiasaan seseorang. Nah, untuk kebiasaan seseorang untuk berkemih di toilet biasanya juga akan mempengaruhi. Contohnya biasanya ada orang yang biasanya pipisnya itu di toilet, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga dia harus buang air kecil di pispot atau dalam keadaan sakit ya, dibantu oleh suster, maka dia mungkin akan merasa malu sehingga untuk berkemih itu akan ditahan-tahan seperti itu. Nah, ada juga tonus otot. Nah, tonus otot ini tadi ya ada hubungan juga dengan tingkat aktivitas seseorang. Ini penting sekali dalam perannya ya dalam membantu proses berkemihan. Nah, kalau otot kandung kemih, otot abdomen, otot pelvis itu salah satunya. Nah, dari otot-otot tersebut itu memang kontribusi dalam pengontrolan pengeluaran urin itu sangat tinggi begitu. Selanjutnya ada juga pembedahan. Nah, pembedahan ini bisa berefek terhadap penurunan filtrasi glomerulus ya sebagai dampak dari pemberian obat anestesi sehingga menyebabkan penurunan jumlah produksi urin gitu. Nah, ada juga pengobatan. Biasanya orang-orang yang sedang mendapatkan pengobatan bisa berdampak terhadap peningkatan atau penurunan proses berkemih gitu. Biasanya contohnya nih orang-orang yang diberikan diuretik gitu, obat-obatan diuretik biasanya meningkatkan jumlah urin, sedangkan pemberian obat-obatan antikolinergik biasanya dan anti hipertensi ya biasanya dapat menyebabkan retensi urin atau urinnya sedikit begitu. Jadi berkemihnya akan semakin jarang gitu. Ada juga yang terakhir adalah pemeriksaan diagnostik. Ini mempengaruhi kenapa? Karena pada saat akan dilakukan pemeriksaan diagnostik menuntut seseorang untuk berkemih begitu. Jadi mau nggak mau dia biasanya berkemih dengan karena dibutuhkan untuk pemeriksaan begitu.
Nah, ini adalah gangguan-gangguan atau masalah kebutuhan dari eliminasi urin. Yang pertama adalah retensi urin. Retensi urin ini adalah penumpukan urin di dalam kandung kemih akibat ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan kandung kemih tersebut, gitu. Nah, untuk retensi urin ini biasanya ditandai ya, tanda-tandanya adanya ketidaknyamanan daerah pubis, distensi vesika urinaria atau vesika urinarianya penuh ya, ketidaksanggupan untuk berkemih, sering berkemih saat vesika urinaria berisi sedikit, ketidakseimbangan jumlah urin yang dikeluarkan dengan asupan, biasanya meningkatkan keresahan dan keinginan berkemih. Terus ada urin bisa sampai 3.000 sampai dengan 4.000 mili dalam kandung kemihnya, jadi cukup banyak ya ada di situ gitu. Nah, untuk retensi urin sendiri penyebabnya diantaranya adalah operasi pada daerah abdomen bagian bawah ya, atau pelvis vesika urinaria, ada terjadi trauma sumsum tulang belakang, ada tekanan uretra yang tinggi karena otot detrosur yang lemah, sphincter yang kuat, dan adanya sumbatan begitu. Itu adalah penyebab-penyebabnya. Yang kedua, masalah atau gangguan yang lain adalah inkontinensia urin. Inkontinensia urin ini adalah ketidakmampuan otot sphincter eksternal sementara atau menetap yang mengontrol ekskresi urin begitu. Untuk penyebabnya secara umum dari inkontinensia urin ini biasanya terjadi karena proses penuaan ya, pembesaran kelenjar prostat serta penurunan kesadaran. Mungkin bisa ditambah lagi adalah penggunaan obat-obatan narkotik dan sedatif gitu untuk inkontinensia. Nah, yang selanjutnya ada enuresis ya. Enuresis gitu. Enuresis ini tidak jauh berbeda dengan inkontinensia. Namun kalau inkontinensia ini biasanya terjadi memang karena faktor penuaan. Tetapi enuresis ini juga kalau enuresis ini bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada lansia juga begitu. Enuresis sendiri itu adalah ketidaksanggupan menahan untuk keinginan untuk berkemih ya, atau dia biasa mengompol yang diakibatkan tidak mampu mengontrol sphincter eksternalnya begitu, sehingga urin tersebut keluar dengan sendirinya gitu. Secara umum biasanya terjadi pada malam hari ya untuk kasus-kasus enuresis ini. Enuresis begitu. Nah, gangguan selanjutnya adalah perubahan pola eliminasi urin. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk perubahan pola eliminasi urin ini. Ada frekuensi, urgensi, disuria, poliuria, urinaria supresi begitu. Kita untuk frekuensi sendiri ini merupakan banyaknya jumlah berkemih dalam sehari begitu. Biasanya peningkatan frekuensi untuk berkemih seseorang itu dikarenakan meningkatnya jumlah cairan yang masuk tadi, yang ada faktornya, salah satunya adalah diet atau asupan begitu, atau intake yang masuk ke dalam tubuh kita begitu. Yang kedua adalah urgensi, di mana urgensi ini adalah perasaan seseorang yang takut mengalami inkontinensia jika tidak berkemih. Jadi dia mau nggak mau memang harus buang air kecil begitu. Kalau secara umum biasanya untuk urgensi sendiri rata-rata untuk anak kecil ya memiliki kemampuan yang masih kurang dalam mengontrol sphincter eksternal, makanya kadang-kadang kalau untuk anak kecil itu tidak bisa menahan untuk buang air kecil, padahal dia sudah timbul keinginannya untuk buang air kecil tapi dia tidak bisa menahan begitu. Nah, yang ketiga ini ada disuria. Disuria sendiri itu adalah rasa sakit dan kesulitan dalam berkemih. Hal ini biasanya sering terjadi pada orang-orang yang mengalami penyakit infeksi saluran
kemih atau terjadi trauma terhadap entah vesika urinaria ataupun uretra begitu. Ini biasanya kalau pipisnya sedikit-sedikit dan sakit bahkan panas gitu ya. Itu salah satu gejalanya. Nah, yang selanjutnya ada poliuria. Untuk poliuria sendiri ini adalah produksi urin yang abnormal dari jumlahnya dalam jumlahnya itu yang lumayan besar ya untuk poliuria. Jadi urinnya ini banyak begitu. Dan biasanya untuk poliuria ini banyak terjadi pada kasus-kasus pasien dengan penyakit diabetes mellitus dan penyakit ginjal kronis begitu. Nah, yang terakhir adalah urinaria supresi, di mana urinaria supresi adalah berhentinya produksi urin secara mendadak dan secara normal itu urin diproduksi oleh ginjal pada kecepatan 60-120 ml per jam secara terus-menerus. Gitu. Nah, ini adalah tindakan yang biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah eliminasi urin atau buang air kecil ya. Yang pertama adalah pengumpulan urin untuk pemeriksaan ya tadi apabila terjadi gangguan atau masalah-masalah jadi urinnya dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan. Yang kedua adalah membantu BAK menggunakan pispot atau urinal. Jadi kalau kita ada pasien-pasien yang memang tidak memungkinkan untuk buang air kecil sendiri ke toilet, itu nanti kita sebagai bidan perawat akan membantu untuk pasien itu buang air kecilnya di pispot atau urinal begitu. Yang ketiga adalah melakukan pemasangan kateter. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang akan kita pelajari nanti di minggu-minggu berikutnya begitu. Nanti kita akan langsung praktik di laboratorium ya. Nah, yang kedua tadi kan untuk kebutuhan eliminasi itu ada dua, eliminasi uri dan eliminasi alfi ya. Kalau eliminasi alfi masih ingat kan ya, itu adalah kebutuhan untuk buang air besar begitu. Nah, biasanya organ-organ yang berperan dalam sistem eliminasi alfi ini adalah sistem gastrointestinal bagian bawah seperti usus halus dan usus besar begitu. Jadi untuk usus halus sendiri itu terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Sedangkan untuk usus besar itu dimulai dari rektum, kolon hingga ke anus. Nah, usus besar sendiri merupakan bagian bawah ya atau bagian ujung dari saluran pencernaan yang dimulai dari katup ileum sampai ke anus. Gitu. Itu usus besar. Jadi sampai dengan pembuangan akhir, sampai keluarnya si feses begitu. Jadi mungkin kalau produk yang bisa dihasilkan dari eliminasi alfi ini adalah feses namanya. Nah, untuk proses buang air besar atau defekasi ini ada prosesnya gitu. Yang pertama ada beberapa refleks gitu. Mulai dari refleks defekasi intrinsik di mana itu adalah dimulai dari adanya zat sisa makanan yang ada di rektum sehingga si rektumnya distensi. Kemudian flexus mesentericusnya itu merangsang gerakan peristaltik ususnya dan akhirnya feses sampai di anus. Nah, setelah di anus, sphincter internanya sendiri terjadi relaksasi, maka terjadilah defekasi atau proses buang air besar begitu. Yang kedua adalah refleks defekasi parasimpatis di mana refleks tersebut itu dimulai dari feses dalam rektum yang merangsang saraf dalam rektum ke spinal cord dan merangsang ke kolon descendant. Kemudian ke sigmoid, lalu ke rektum dengan gerakan peristaltik dan akhirnya terjadi relaksasi sphincter internal, maka terjadilah proses defekasi.
gitu. Nah, ini adalah gangguan-gangguan atau masalah terkait dengan eliminasi ALFI atau buang air besar. Yang pertama adalah konstipasi, di mana konstipasi sendiri itu adalah seseorang atau individu yang mengalami atau berisiko tinggi mengalami stasiun usus besar sehingga menimbulkan eliminasi yang jarang atau bahkan sampai dengan keras ya buang air besarnya ya. Jadi feses yang dikeluarkan itu terlalu kering dan keras. Nah, untuk tanda-tandanya adalah fesesnya keras, tadi sudah disebutkan. Yang kedua, defekasinya kurang dari 3 kali seminggu, jadi jarangnya buang air besarnya. Terus adanya keluhan pada rektum, entah merasa kaku dan tidak nyaman biasanya, terus sakit atau nyeri saat mengejan ya, atau saat buang air besar, dan adanya perasaan masih ada sisa feses begitu yang belum keluar begitu. Itu salah satu tanda dari konstipasi. Dan untuk penyebabnya ya, kemungkinan penyebab dari konstipasi sendiri adalah pola buang air besarnya yang tidak teratur. Itu salah satu kemungkinan penyebabnya. Menurunnya peristaltik usus karena stres psikologis. Jadi kalau seseorang yang stres itu juga bisa berpengaruh terhadap buang air besarnya begitu. Penggunaan obat-obatan seperti kalau obat lambung ya antasida ya, biasanya seperti antasida, anestesi itu juga bisa mempengaruhi proses buang air besar dan terjadinya proses penuaan atau lanjut usia begitu. Gangguan yang selanjutnya adalah diare, di mana kalau diare ini adalah suatu keadaan individu atau seseorang yang mengalami atau berisiko sering mengalami pengeluaran feses dalam bentuk cair. Jadi kalau diare ini kebalikannya daripada konstipasi. Diare sering disertai kejang usus ya, yang mungkin ada rasa dan mungkin akan timbul rasa mual dan bahkan muntah pada seseorang begitu. Ini konstipasi dan diare ini berkebalikan begitu. Kalau konstipasi tadi keras, diare ini cair begitu. Nah, tanda-tandanya biasanya ada pengeluaran fesesnya itu cair, frekuensi untuk buang air kecilnya itu buang air besarnya itu lebih dari 3 kali sehari, bahkan sampai kram ya perutnya, terus ada bising ususnya itu semakin meningkat begitu. Dan untuk penyebab-penyebabnya itu diantaranya mungkin efek dari tindakan pembedahan usus itu bisa menyebabkan terjadinya diare, terus ada lagi inflamasi, ada proses infeksi, ada peningkatan peristaltik karena peningkatan metabolisme tubuh, ada juga terjadi stres psikologis. Jadi kalau orang yang stres secara psikologis bisa menyebabkan terjadinya konstipasi dan bisa juga menyebabkan terjadinya diare begitu. Nah, yang ketiga adalah inkontinensia usus. Apa sih nih inkontinensia usus? Jadi inkontinensia usus ini adalah keadaan seseorang yang mengalami perubahan kebiasaan dari proses defekasi atau buang air besar yang normal hingga mengalami proses pengeluaran feses yang tidak disadari. Jadi dia buang air besarnya itu tak terkontrol. Jadi dia nggak tahu, tiba-tiba aja keluar dengan sendirinya begitu. Dan ini ditandai dengan pengeluaran feses yang tidak dikehendaki. Jadi dia kan kalau kita biasa kalau orang ingin buang air besar kan ada ya rasa mules, terus kita jalan dulu ke kamar mandi. Kalau inkontinensia memang pengen buang air besar tapi tanpa disadari dia keluar dengan sendirinya begitu. Jadi di mana saja bisa terjadi ini begitu. Kemungkinan penyebabnya itu adalah gangguan sphincter rektal atau rektum ya, akibat cedera yang terjadi di anus. Bisa juga terjadi karena pembedahan, bisa juga terjadi karena distensi rektum yang secara berlebihan, terus kurangnya kontrol sphincter akibat cedera ya, terus adanya kerusakan kognitif begitu, sehingga menyebabkan terjadinya inkontinensia usus gitu.
Ini kembung, mungkin kalau kembung ini tidak asing ya teman-teman, semuanya sering mengalami begitu kembung ini. Nah, kembung sendiri merupakan keadaan penuh udara di dalam perut karena pengumpulan gas secara berlebihan dalam lambung atau usus. Gitu. Jadi perutnya kalau diketuk-ketuk gitu sampai bunyi gitu. Dan biasanya sering bersendawa ya kalau nggak salah begitu namanya. Nah, yang selanjutnya masalah atau gangguan buang air besar itu adalah hemoroid. Nah, hemoroid ini biasa terjadi kepada siapa saja, dan untuk hemoroid sendiri ini biasanya lebih berhubungan dengan gangguan konstipasi ya. Sering banyak terjadi pada orang-orang yang sering mengalami konstipasi. Nah, hemoroid sendiri itu adalah keadaan terjadinya pelebaran vena di daerah anus sebagai akibat peningkatan tekanan di daerah anus yang dapat disebabkan karena konstipasi. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan, dan juga bisa terjadi karena peregangan saat defekasi atau buang air besar gitu. Jadi buang air besar kalau orang-orang konstipasi itu kan keras, sehingga menyebabkan si ususnya itu akan meregang dan pembuluh darahnya tertekan sehingga menyebabkan terjadinya pelebaran dari vena tersebut begitu. Nah, yang terakhir adalah fecal infection. Nah, fecal infection sendiri itu adalah masa dari feses yang keras di lipatan-lipatan rektum ya, yang diakibatkan oleh retensi dan akumulasi materi feses yang berkepanjangan. Nah, biasanya penyebab dari fecal infection ini adalah asupannya kurang, aktivitasnya kurang, dietnya rendah serat. Jadi diet, apalagi tidak suka makan buah, tidak suka makan sayur, dia banyaknya makan karbohidrat, itu juga sebenarnya tidak bagus ya untuk usus gitu. Dan kelemahan tonus ototnya sendiri, sehingga si feses tersebut terakumulasi di dalam usus dalam waktu yang lama begitu. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi proses defekasi. Salah satunya adalah usia. Usia mempengaruhi ya proses defekasi. Jadi kalau kita lihat pada anak bayi itu masih belum bisa mengontrol untuk buang air besar. Semakin dia bertambah besar, bertumbuh, berkembang sehingga dia menjadi dewasa, itu dia mulai bisa mengendalikan proses buang air besarnya. Dia sudah mulai tahu begitu. Dan biasanya pada saat usia lanjut atau dia sudah masuk kepada lansia, biasanya proses pengontrolan buang air besarnya sendiri akan mengalami penurunan begitu. Yang kedua adalah diet. Diet ini adalah pola atau jenis makanan yang dikonsumsi sehingga bisa berpengaruh terhadap proses buang air besar. Jadi kalau kita makannya banyak serat, banyak vitamin, mineral, banyak minum air, itu biasanya akan menyebabkan buang air besarnya lancar. Itu. Jadi sebaliknya, kalau kita tidak suka makan buah, makan sayur ataupun yang makanan-makanan yang mengandung serat yang tinggi, maka untuk proses buang air besarnya akan sulit begitu. Ya tadi akan mengalami beberapa masalah gangguan proses buang air besar begitu. Yang ketiga adalah asupan cairan. Nah, kalau untuk asupan cairan sendiri apabila kurang di dalam tubuh itu bisa membuat fesesnya itu akan keras begitu, karena proses absorpsi air yang kurang itu menyebabkan kesulitan untuk defekasi begitu. Jadi tetap harus seimbang asupan cairannya ke dalam tubuh gitu.
Aktivitas juga mempengaruhi proses buang air besar. Kenapa? Karena melalui aktivitas tonus otot di perut atau abdomen, pelvis, dan diafragma dapat membantu kelancaran proses buang air besar begitu. Pengobatan, nah ini juga bisa mempengaruhi ya. Ada beberapa jenis obat-obat yang tadi juga dijelaskan di depan, yaitu seperti antasida. Seperti antasida itu juga bisa mempengaruhi proses buang air besar gitu. Ada yang dia menyebabkan fesesnya semakin lunak, ada dia yang menyebabkan fesesnya keras begitu untuk beberapa obat-obatan tertentu gitu. Ada juga gaya hidup. Gaya hidup sama seperti tadi buang air kecil ya. Untuk gaya hidup ada beberapa orang yang memang tidak tahan dengan toilet-toilet umum, sehingga dia harus punya toilet-toilet khusus. Dia baru bisa buang air besar kalau dia di rumah ataupun di toilet-toilet yang memang menurut dia bersih begitu. Jadi nggak bisa buang air besarnya sembarangan gitu. Ada juga beberapa orang yang memang di mana aja dia buang air besar aja, di mana aja yang penting tertutup gitu. Ada yang buang di sungai, ada yang di kebun dan segala macam. Itu tergantung gaya hidup seseorang gitu. Ada juga penyakit. Nah, untuk penyakit sendiri ini kenapa bisa mempengaruhi proses buang air besar? Biasanya penyakit-penyakit tersebut berhubungan langsung dengan sistem pencernaan gitu. Jadi kalau semua jenis-jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan atau gastrointestinal itu akan mempengaruhi proses berkemih dan proses buang air besar begitu. Nah, ada juga nyeri. Nah, adanya nyeri juga bisa mempengaruhi kemampuan atau keinginan ya untuk buang air besar. Salah satu contoh nih mungkin adalah pada kasus-kasus ibu setelah melahirkan. Kalau ibu-ibu setelah melahirkan itu kan biasanya beberapa ibu ada yang dia mengalami robekan ya, robekan jalan lahir sehingga dia harus dijahit. Beberapa di antaranya itu takut buang air kecil, takut buang air besar. Ini karena takut nyeri, takut robek lagi dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi proses buang air besar gitu. Nah, yang terakhir adalah kerusakan sensoris dan motoris, di mana untuk kerusakan sistem sensoris ini bisa mempengaruhi proses buang air besar karena dapat menimbulkan penurunan stimulasi untuk melakukan buang air besar begitu. Biasanya ini karena kerusakan-kerusakan pada tulang belakang ya, atau kerusakan pada saraf-saraf yang lain begitu. Nah, untuk tindakan mengatasi masalah eliminasi atau eliminasi alfi atau buang air besar, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menyiapkan feses untuk pemeriksaan gitu ya. Dilakukan pemeriksaan apabila ada masalah-masalah, contohnya diare itu bisa. Terus yang kedua adalah memberikan huknah rendah, memberikan huknah tinggi, memberikan gliserin, memberikan obat-obatan. Nah, untuk huknah rendah, huknah tinggi ini mungkin saat ini jarang ya dilakukan. Kalau dulu itu dilakukan, ada yang menggunakan air sabun, ada juga menggunakan minyak kelapa begitu. Jadi huknahnya ini memasukkan alat ya, alatnya itu melalui selang gitu ya, yang dimana dari selangnya itu dimasukkan juga cairan air sabun gitu. Tapi sekarang sudah jarang dilakukan karena sudah banyak sekali beberapa tindakan yang lebih mudah. Sepertinya sudah ada beberapa produk-produk ya yang dihasilkan untuk mengatasi masalah-masalah pada proses buang air besar. Contohnya mungkin ada produk kalau kita kesulitan buang air besar, ada produk yang dia gel dimasukin ke anus, terus nanti tinggal tunggu beberapa saat, nanti akan keluar dengan sendirinya begitu. Sudah ada, jadi sekarang sudah ada obat-obatan. Jarang sekali sudah melakukan huknah rendah dan huknah tinggi begitu.
Oke, mungkin itu saja untuk materi terkait dengan eliminasi ya, baik eliminasi urin maupun eliminasi alfi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan boleh nanti teman-teman langsung di kolom komentar di Google Classroom. Sampai bertemu di Google Classroom. Silakan nanti mengisi Google Form-nya ya, jangan lupa ya untuk absen. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.